Muhammad. Kalau kita tidak percaya terhadap kebenaran dari Al-Quran, terus pertanyaannya, kita mau mempercayai kitab mana lagi? Kalau kita sudah tidak percaya kepada pewaris dari para nabi, yaitu para ulama dalam menyampaikan kebenaran Al-Quran, terus pertanyaannya, kita mau mempercayai siapa lagi? Hati-hati, jangan sampai kita menutup mata kita dari kebenaran. Jangan sampai kita menutup pendengaran kita dari kebenaran. Jangan sampai hati kita juga ditutup oleh Allah dari kebenaran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun adzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal muslimin mukhlisin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'al mahbuban fi qulubi ibadika wa a'izza bi uyunihim waj'al wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal bi'ali ila qa'iman bila zawal ya mumdiyan bila mithal balagal hamdul minnati wa syarafu 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام الأئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف 98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala hadza rahmatum mir rabbi. Qala dawuh Dzulkarnain, hadza rahmatum mir rabbi, ini adalah rahmat dari Rabbku, rahmat dari pengaturku, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua apa yang dilakukan oleh Dzulkarnain adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesuksesan yang diraih oleh Dzulkarnain merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembelajaran buat kita antara pemimpin dan yang dipimpin, antara kiai dan santri, antara guru dan murid. Tatkala kita meraih sukses, meraih kesuksesan dalam hidup, yang harus kita ucapkan adalah hadza rahmatum mir rabbi, ini adalah rahmat dari Allah, dari Tuhanku. Kesuksesan apapun yang kita raih, keberhasilan dalam keduniaan, kita disukseskan oleh Allah, kita dikaya rayakan oleh Allah. Jangan sekali-sekali kita merasa bahwa itu semua adalah hasil dari jerih payah kita. Jangan sekali-sekali kita mengatakan ini hasil dari kerja keras kita. Namun sadari bahwa itu semua kesuksesan yang kita raih, cita-cita yang kita capai, hadza rahmatum mir rabbi, ini semua adalah rahmat dari Tuhanku, ini semua adalah rahmat dari Allah. Ucapkan itu ke dalam hati kita. Tatkala kita melihat usaha kita sukses, jangan sampai kita merasa itu jerih payah kita. Jangan sampai itu hasil dari kerja keras kita. Namun itu semua merupakan rahmat dari Allah. Melihat anak kita menjadi anak yang soleh solehah, hafal Quran, hafal hadis, istiqomah dalam qiyamul lail. Jangan sekali-sekali kita merasa bahwa itu semua hasil dari didikan kita. Itu semua adalah rahmat dari Allah. Qala hadza rahmatum mir rabbi, katakan bahwa ini semua adalah rahmat dari Allah. Dan besok di yaumil qiyamah, tatkala kita ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga, dan kita ditakdirkan oleh Allah diselamatkan dari api neraka, itu bukan karena amal-amalan kita, bukan karena amal-amal kebaikan kita, bukan karena amal-amal soleh kita, namun itu semua karena berkat rahmat dari Allah. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, maka
ketika datang waktu janjinya Allah, waktu Rabbi, janjinya Allah. Tentang apa itu? Tentang hari kiamat. Ja'alahu dakka, menjadikan siapa Allah dakka, dengan satu tiupan sangkakala, maka semuanya akan dakka, akan hancur. Dan ingat, wa kana wa'du rabbi haqqan, dan karena ada wa'du rabbi, janjinya Allah, haqqan, adalah benar. Allah itu kalau berjanji pasti ditepati. Ingat, janjinya Allah itu benar. Jadi kita harus sampaikan apapun tentang kebenaran, kita harus sampaikan. Tidak boleh kita tutup-tutupi kebenaran itu. Petunjuknya Allah harus kita lakukan. Jangan sampai petunjuknya Allah kita tutup-tutupi sehingga kita gelap dan tersesat. Jadi benteng yang dibuat oleh Dzulkarnain beserta masyarakat sekitar 2 gunung itu akan hancur luluh lantah tatkala tiupan sangkakala yang pertama, akan hancur semuanya, termasuk benteng-benteng yang dibuat dari tembaga, dari besi, akan hancur, akan luluh lantah semuanya, termasuk benteng yang ada di dalam hati kita. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'din. Wa tarakna, dan meninggalkan siapa Allah, membiarkan siapa Allah, ba'dahum, dari sebagian mereka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, yauma idzin, pada hari kiamat, yamuju, berbaur, bergabung, fi ba'din, di dalam sebagian yang lainnya. Kalau sudah dihancurkan, sekat-sekatannya akan bergabung semuanya, akan bercampur baur semuanya. Wa nufiha fis-sur, dan ditiupkan fis-sur, di dalam sangkakala. Yang kedua, fajama'nahum jam'a, maka berkumpullah semuanya di padang mahsyar. Setelah berkumpul, wa'aradna jahannam, dan diperlihatkan oleh Allah jahannam, neraka jahannam, yauma idzin, pada hari kiamat, lil kafirina ardo, kepada orang-orang yang kafir, ardo, dengan jelas. Siapakah orang-orang kafir yang dimaksud? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, yaitu orang-orang kanat, ada orang-orang itu, a'yunuhum, mata mereka, fi ghita'in, dalam keadaan tertutup, an dzikri, dari peringatannya Allah, dari peringatanku, an dzikri, dari Al-Quran, tertutup mata mereka. Wa kanu, dan ada mereka, la yastati'una sam'a, tidak sanggup mereka, tidak mampu mereka, sam'a, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan peringatannya Allah, tidak sanggup mereka. Pendengaran mereka tidak sanggup untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini sudah terjadi sekarang.
kebanyakan kita umat Islam yang mengaku muslim sudah tertutup mata mereka dari Al-Quran. Dalam satu hari tidak mengaji Al-Quran, 1 bulan, 1 tahun, kadang tidak pernah mengaji Al-Quran. Itu tanda-tandanya mereka telah ditutup mata hatinya oleh Allah, sehingga mata dohirnya tidak sanggup untuk mengaji, tidak sanggup untuk membaca peringatannya Allah yang ada di dalam Al-Quran. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka tidak sanggup untuk mendengarkan Al-Quran. Matanya sudah tertutup dari peringatannya Allah, dan kupingnya juga tertutup, tidak mampu mendengarkan peringatannya Allah. Itulah orang-orang yang kafir, yang diperlihatkan oleh Allah neraka jahanam dengan ordo, dengan jelas. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita diberi kekuatan, kita dirahmati oleh Allah, diberi semangat oleh Allah untuk mengaji setiap hari. Minimal kita mendengarkan pengajian setiap hari. Yang dikaji adalah Al-Quran. Kalau kita tidak sempat mengaji Al-Quran, minimal mendengarkan Al-Quran, mendengarkan kebenaran yang sumbernya dari Al-Quran. Banyak sekarang yang mengaku-ngaku muslim, yang mengaku-ngaku muslimah, yang mengaku-ngaku orang Islam, banyak yang belum bisa mengaji Al-Quran, banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Itu tandanya ditutup matanya oleh Allah. Itu tandanya ditutup kupingnya oleh Allah. Itu semua disebabkan karena hatinya tertutup dari petunjuk Allah. Banyak di zaman sekarang yang tidak bisa ngaji Al-Quran, banyak dan enteng. Kalau kita tidak bisa mengaji Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran, tandanya kita telah berbuat dolim terhadap diri kita sendiri, karena membiarkan diri kita sendiri tetap bodoh, tidak mau belajar Al-Quran. Padahal Kanjeng Nabi dawuh, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya kita berkewajiban menuntut ilmu, belajar Al-Quran bagi setiap muslim. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslim. Kewajiban belajar Al-Quran, menuntut ilmu bagi semua muslim. Sekarang belajar Al-Quran itu dipermudah oleh Allah. Guru-guru kita, ustadz-ustadz kita
kiai-kiai kita diilhami oleh Allah dengan metode-metode yang mempermudah tatkala kita belajar Al-Quran. Hanya 7 jam belajar Al-Quran, kita sudah lancar membaca Al-Quran. Hanya 7 jam. Kalau kita belajar setiap hari 1 jam, hanya 7 hari kita sudah bisa membaca Al-Quran, sudah bisa mengaji Al-Quran. Namun kita kalah oleh kemalasan kita untuk belajar Al-Quran. Makanya bangkitkan api semangat yang ada di dalam dada kita untuk belajar Al-Quran. Maka biarkan matahari pagi menerangi jiwa kita untuk belajar Al-Quran. Afasibal ladzina kafaru, maka apakah mereka mengira, menyangka, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, ayyatahiduna ibadi, bahwasanya mereka menjadikan ibadi, hamba-hambanya Allah, min duni, dari selain aku, kata Allah, aulia, sebagai pelindung mereka. Tidak bisa. Walaupun teman kita ahli Al-Quran, namun kita tidak belajar, mereka tidak bisa melindungi kita. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka kalau tidak ada kesungguhan dari dalam hati untuk belajar Al-Quran. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Inna, sesungguhnya Allah, a'tadna, menyediakan, siapa Allah, jahannam, neraka jahannam, lil kafirina nuzula, terhadap orang-orang yang kafir, nuzula, sebagai tempat tinggal. Sudah disediakan oleh Allah bagi kita yang tidak mau belajar Al-Quran. Disediakan oleh Allah jahannam, neraka jahannam. Tidak mau belajar mengaji Al-Quran, tidak mau mendengarkan Al-Quran, disediakan oleh Allah, inna a'tadna jahannam lil kafirina nuzula, disediakan neraka jahannam oleh Allah sebagai tempat tinggal mereka, orang-orang yang kafir, yang tidak mau belajar Al-Quran, yang tidak mau mendengarkan Al-Quran. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala, apakah akan disampaikan kepada kalian bil ahsarina a'mala, siapakah orang-orang yang merugi karena amal-amalnya? Maukah kalian disampaikan, diberitahu kalian siapakah orang-orang yang merugi karena amal-amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang merugi karena amal-amalnya yang banyak. Alladzina, yaitu adalah orang-orang yang dhalla, yang sia-sia, sa'yuhum, usaha mereka, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan di dunia ini, wa hum yahsabuna annahum, dan sesungguhnya mereka yahsabun, mengira mereka, annahum, sesungguhnya mereka, yuhsinuna sunnah, telah melakukan yang terbaik dalam beramal. Mereka mengira amal perbuatannya yang terbaik,
namun kenyataannya mereka sia-sia dalam beramal. Makanya hati-hati, landasi semua amalan-amalan kita berdasarkan Al-Quran. Jangan sampai kita lepas dari Al-Quran. Makanya di kuburan sejati kita ditanya, man imamuka? Siapa imammu? Siapa yang menjadi panutanmu? Al-Quran imami. Al-Quran adalah imamku. Al-Quran adalah panutanku. Makanya jangan lepas dari Al-Quran. Kita mengira amalan-amalan yang kita lakukan yang terbaik, namun kenyataannya di sisi Allah itu hanyalah sia-sia, karena kita tidak berlandaskan Al-Quran. Mengerjakan amalan-amalan tidak berdasarkan Al-Quran, namun berdasarkan hawa nafsunya sendiri, sia-sia amal-amalan kita. Kita sholat, tapi kita tidak berdasarkan Al-Quran, sia-sia sholat kita. Berbuat apapun, amalan-amalan apapun, tidak ada petunjuk dari Al-Quran, sia-sia amalan kita. Makanya kita dalam kesibukan kita, sempatkan kita mengaji Al-Quran, sempatkan kita belajar Al-Quran, minimal kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran lewat pengajian-pengajian. Sangat-sangat rugi kita. Allah sendiri yang bertanya, Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala? Maukah engkau aku beritahu siapa orang-orang yang merugi karena amal-amalannya? Ternyata orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut karena amal-amalnya adalah orang alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, yaitu orang yang sia-sia usahanya, orang yang sia-sia amalan-amalannya di atas dunia ini, dan mereka mengira bahwasanya amalan-amalannya itu yang terbaik yang mereka lakukan. Cuma dalam sangkaan mereka, aku sudah berbuat amal yang terbaik, namun sayangnya bukan dari Al-Quran. Ulaikal ladzina kafaru, mereka itulah orang-orang yang kafir mereka, yang ingkar mereka bi ayati rabbihim, terhadap ayat-ayatnya Allah, terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, wa liqaihi, dan mereka ingkar terhadap pertemuan dengan Allah, yaitu yaumil akhir, hari kiamat. Jadi tatkala orang itu ingkar terhadap ayatnya Allah dan ingkar terhadap adanya hari kiamat, fahabitat a'maluhum, maka hancur lebur binasa amalan-amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka tidak akan ditegakkan bagi mereka yaumal kiamat, di hari kiamat, wazna, timbangan. Jadi tidak butuh lagi timbangan untuk mengukur lebih banyak mana amalan kebaikan dan amalan keburukan. Tidak dibutuhkan lagi, karena sudah jelas mereka itu telah ingkar terhadap ayat-ayatnya Allah, dan sudah jelas mereka ingkar pertemuannya dengan Allah, bahwa besok di yaumil qiyamah ada hari pertimbangan.
habitat a'maluhum, fahabitat a'maluhum, maka hancur lebur, gugur amalan-amalan mereka, dan tidak dibutuhkan lagi timbangan pada hari kiamat. Dzalika jazaohum jahannam, demikianlah balasan bagi mereka jahannam, neraka jahannam, bima kafaru, karena disebabkan oleh kekafiran mereka. Wattakhudhu ayati wa rusuli huzwa, dan menemukan mereka, menjadikan mereka ayat-ayatnya Allah, Al-Quran, wa rusuli, dan utusannya Allah, huzwa, sebagai bahan hinaan, sebagai bahan ejekan, sebagai bahan olok-olokan. Jadi ayat-ayatnya Allah diolok-olok oleh mereka, dihinakan oleh mereka. Allah menyatakan sampaikan kebenaran, jangan sampai ada keraguan di dalam hati kita. Al-Baqarah 147. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu dari Tuhan engkau. Fala takunanna minal mumtarin, kebenaran itu dari Allah, maka jangan sampai kita termasuk orang yang meragukan kebenaran itu. Jadi kebenaran dari Allah, Al-Quran adalah hak, benar. Tatkala Allah menyampaikan melalui Al-Quran bahwasanya kebenaran itu dari Allah, sampaikan kebenaran itu. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan di dalam hati kita. Jangan sampai kita menghinakan Al-Quran, jangan sampai kita mengolok-olok Al-Quran. Ingat bahwasanya Al-Quran adalah imam dalam kehidupan kita. Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah yang terbesar, yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya. Jangan sampai kita menjadikan wattakhudhu ayati wa rusuli huzwa. Jangan sampai kita menjadikan ayat-ayatnya Allah dan utusan-utusannya Allah, para rasul, para nabi, para penerus rasul, para penerus nabi, huzwa, sebagai bahan hinaan, sebagai bahan ejekan, sebagai bahan olok-olokan. Jangan sampai kita menghina orang yang menyampaikan kebenaran. Setelah kebenaran disampaikan, mereka tolak, mereka hinakan, mereka sepelekan, mereka ejek. Tandanya mereka mengolok-olok Al-Quran. Karena Allah menyampaikan, sampaikan kebenaran. Jangan sampai ada keraguan di dalam hati kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meragukan Al-Quran. Sampaikan Al-Quran, sampaikan kebenaran. Namun kenyataannya, tatkala kebenaran disampaikan, banyak orang yang menolaknya, banyak orang yang mengejeknya, tidak mempercayainya. Ingat, jazaohum jahannam bima kafaru, balasan bagi mereka yang menolak kebenaran Al-Quran, balasannya adalah jahannam, neraka jahannam, bima kafaru, disebabkan karena mereka ingkar terhadap Al-Quran, ingkar kepada orang-orang yang menyampaikan kebenaran Al-Quran. Hati-hati, jangan sampai kita melecehkan, jangan sampai kita menghinakan
orang yang menyampaikan kebenaran dari Al-Quran. Dulu Al-Quran disampaikan oleh para nabi, para rasul, terutama Kanjeng Nabi Muhammad. Disampaikan kebenaran, disampaikan Al-Quran, namun banyak yang menolaknya, banyak yang mencibirnya, menghinakannya. Sekarang pun demikian. Penerus-penerus, pewaris-pewaris dari Kanjeng Nabi Muhammad juga sama. Banyak para ulama sebagai pewaris dari para nabi dihinakan oleh umatnya, dihinakan oleh orang-orang atas kebenaran yang mereka sampaikan. Kalau kita tidak percaya terhadap kebenaran dari Al-Quran, terus pertanyaannya, kita mau mempercayai kitab mana lagi? Kalau kita sudah tidak percaya kepada pewaris dari para nabi, yaitu para ulama dalam menyampaikan kebenaran Al-Quran, terus pertanyaannya, kita mau mempercayai siapa lagi? Hati-hati, jangan sampai kita menutup mata kita dari kebenaran. Jangan sampai kita menutup pendengaran kita dari kebenaran. Jangan sampai hati kita juga ditutup oleh Allah dari kebenaran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adabun azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.